Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi hari ini kita akan memulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Baik jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan angkat satu buah pujian. Yesus, padamu ku berseru. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan di momen hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Biarlah hari ini kami dengan sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman Tuhan.
firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya menjadi sebuah pembelajaran di dalam kehidupan kami, mampukan kami supaya kami boleh mengerti dan memahami sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Mohon penyertaan Roh Kudus memberikan hikmat untuk kami supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami, di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Bapak Ibu semuanya bisa melihat secara langsung baik di handphone atau Alkitab secara langsung di rumah dimanapun Bapak Ibu berada. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ke surga yang kita peringati hari ini, dan kita bisa melihat juga saudara kita bersamaan dengan perayaan Idul Fitri. Ini adalah satu momen yang luar biasa, langka ya, untuk kita nikmati di dalam kebersamaan, di dalam bersama-sama memperingati tentang hari kebesaran. Secara khusus orang percaya, hari ini kita memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini merupakan suatu perayaan yang menggembirakan secara khusus bagi kita orang percaya, umat Kristen, ya dimanapun berada. Karena apa? Karena Yesus Kristus naik ke surga memberikan bukti yang konkret ternyata, ya, bahwa masih ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Ini menunjukkan bahwa ketika Yesus kembali lagi ke surga, membuktikan sesuatu yang nyata, yang real, yang konkret, bahwa setelah kematian itu ada kehidupan. Puji Tuhan, inilah iman kita, yaitu bahwa kita beriman Yesus Kristus sampai hari ini masih hidup, yaitu di surga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan setia dia melayani dan dengan setia dia memberitakan firman Tuhan, ya, selama kurang lebih 33,5 tahun di bumi ini. Dan sampai hari ini kita bisa merasakan, kita bisa mempelajari, kita bisa merasakan anugerahnya melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Dan kemudian Yesus kembali ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan memiliki otoritas penuh terhadap kehidupan umatnya tentunya. Apa? Dia yang sudah mengendalikan hidup kita dan sampai hari ini. Umat Nasrani atau orang percaya bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Jadi kita percaya di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 bahwa Yesus ke surga itu tujuannya adalah untuk salah satunya mempersiapkan tempat bagi umatnya kelak ketika dia kembali dipanggil oleh Bapa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa sangat jelas sekali tujuan dari naiknya Yesus ke surga secara khusus ialah mengajar umatnya, yaitu untuk memberitakan apa yang telah dia ajarkan. Ya, ke siapa? Ke semua orang, dimanapun berada dan kapanpun. Semua orang harus dikunjungi, semua orang harus tahu, yaitu di ujung bumi ini, bahwa Yesuslah satu-satunya sang juru selamat itu.
pengajaran dia. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke Bapa, yaitu harus melewati aku. Ini yang harus diberitakan. Jadi mengajarkan umatnya, mengajarkan kita semuanya untuk meneruskan apa yang sudah didahului oleh Yesus. Yaitu pengajarannya tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, yang kita sudah percaya, kita imani, dan kita tahu. Tugas kita adalah untuk meneruskan. Inilah yang mandat yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah merupakan pesan yang dia sampaikan, yaitu sebelum dia terangkat ke sorga. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7 di sana disebutkan bahwa sudah waktunya Yesus itu harus kembali ke sorga. Maka sebelum dia pergi, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, yaitu kepada kita juga, kita semuanya. Memberikan wasiat, memberikan pesan, memberikan perintah apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya pada saat itu dan kepada kita saat ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pesan yang pertama atau makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah Yesus ingin memastikan keselamatan. Yaitu di dalam ayat 51. Perhatikan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Bapak Ibu bisa garis bawahi kata terangkat ke sorga. Bahwa Yesus pergi ke sorga, itu digambarkan juga ketika kita ikut Yesus, kita pasti pun akan ikut ke surga. Ya, Yesus akan datang kembali, itu janjinya. Untuk apa? Untuk membawa kita ke surga. Untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke surga. Dan catat di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, aku akan kembali lagi menjemputmu. Ya, aku hanya pergi sebentar untuk menyiapkan tempat bagimu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mau saya dan Bapak Ibu, saudara dimanapun berada yang percaya sungguh-sungguh kepadanya bahwa dia mau kita tinggal bersama-sama dengan dia. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, inilah penyataan Yesus bahwa Yesus mau kita tinggal bersama Yesus di surga. Kita semua menyadari bahwa bumi tempat di mana kita tinggal adalah tempat sementara. Ya, sehingga Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Jadi bumi ini adalah tempat sementara, digambarkan adalah tempat perkemahan. Kita datang ke bumi ini digambarkan seperti hanya mampir ngombe atau mampir minum saja, hanya sebentar. Kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan Dia untuk menempati tempat yang Dia sudah siapkan, yaitu di surga. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan seperti apa sih surga itu. Tapi mari kita lihat. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 dijelaskan bahwa surga adalah tempat bahagia. Bahwa Yesus akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Yang kedua, di dalam Wahyu 21 juga, surga digambarkan adalah tempat damai sejahtera. Terlihat dari kesuciannya, ya, di mana surga steril dari orang-orang keji, orang-orang berdosa, dari pembunuh, dari sundal dan sebagainya. Bahwa Yesus terlihat dari kesuciannya, penuh damai sejahtera. Lalu yang ketiga digambarkan di dalam Wahyu 21 juga adalah tempat yang maha indah. Ternyata benar. Ya, orang-orang bilang tempat yang maha indah. Terlihat dari bahan bangunan yang tersusun rapi di surga. Kemudian yang keempat, tempat bagi orang-orang khusus. Ya,
Wahyu 21 ayat 27, hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang ada di sana, yang bisa menempati tempat ini, yaitu sorga. Yang pasti, Bapak Ibu, Saudara, surga itu tidak disediakan bidadari yang barangkali banyak orang bilang ada 72 bidadari atau 4.900 bidadari, ya. Tidak demikian. Yang pasti tidak disediakan, ya. Karena di dalam surga itu tidak bicara lagi tentang kawin mengawin, ya, tetapi adalah tempat yang maha kudus, tempat damai sejahtera, tempat yang bahagia, tempat yang maha indah, tempat bagi orang-orang yang khusus yang tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa makna kenaikan Tuhan Yesus atau pesan yang ingin Dia sampaikan kepada kita semuanya? Yang kedua adalah maknanya atau pesannya adalah Dia ingin memulihkan kerohanian. Ya. Ayat 52 sampai 53. Perhatikan ayatnya di sana. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah, kemudian mereka memuliakan Allah. Kejadian ini saat Yesus naik ke sorga, ya, proses naik ke sorga, murid-murid pada saat itu yang menyaksikan dia sujud menyembah Yesus. Lalu setelah terangkat ke sorga, dia bersukacita, ya, dia pulang ke Yerusalem dengan sikap hati yang gembira dengan bersukacita. Dia percaya apa yang sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Kemudian mereka senantiasa. Jadi kehidupan setelah ditinggalkan oleh Yesus, mereka senantiasa di bait Allah. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bahwa mereka bersekutu, saling mengisi, saling berbagi, ya. Kehidupan mereka sangat luar biasa, kerohanian mereka, dan ditambah-tambahkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka senantiasa memuliakan Allah. Hidup mereka sangat diubahkan, yaitu di dalam kerohanian mereka, dipulihkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kerohanian murid-murid sempat terpuruk ketika mereka melihat dan menyaksikan penderitaan atau kematian Yesus. Pada saat itu, Petrus sendiri sempat menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Sedangkan murid-muridnya yang lain melarikan diri. Bukan hanya ini saja. Yang biasanya bersama-sama dengan gurunya, yang biasanya bersama-sama dengan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus kembali ke surga, mereka sendiri bersama para murid-muridnya yang biasanya hanya mengadu kepada Yesus, ini tidak lagi. Ya, pasti merasakan satu kesedihan, rasa terpuruk di dalam, apalagi mereka juga akan mengalami sebuah penderitaan-penderitaan di dalam melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka tetap semangat. Ya, tetap semangat di dalam memuliakan Tuhan, tetap semangat di dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu memberitakan tentang kebenaran-kebenaran Injil itu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu adalah pesan yang sangat bagus sekali untuk kita tetap bersemangat. Janganlah kita juga menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini adalah momen di mana Yesus berpesan, aku sudah naik ke sorga. Sekarang aku tinggal bersama dengan Bapa. Saat ini aku sedang menyiapkan tempat untukmu. Maka dari itu, kamu tetap melakukan apa yang menjadi tugas. Kamu tetap melakukan apa yang menjadi perintahku di bumi. Meneruskan apa yang telah saya
ajarkan kepadamu. Maka dari itu tetaplah semangat. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di sanalah engkau akan dikuatkan. Engkau akan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau akan berdoa. Engkau akan memuji Tuhan. Engkau akan dikuatkan. Dan sebagainya. Ada sebuah keuntungan ketika kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul dijelaskan yaitu jemaat mula-mula. Mereka senantiasa bersekutu hidupnya. Apa yang terjadi? Mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa. Dan banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, yang terakhir, yang ketiga. Makna dari kenaikan Tuhan Yesus Kristus atau pesannya maknanya adalah untuk meneguhkan kesaksian. Ayat 47 sampai ayat 49. Dikatakan di sana, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Apa saja yang disaksikan oleh mereka? Yaitu harus menyaksikan pertobatan dan pengampunan dosa. Kepada siapa? Kepada segala bangsa. Mulai dari mana? Dikatakan ayat 47 bagian B. Mulai dari Yerusalem. Artinya, dari lingkungan terdekat terlebih dahulu. Jangan berpikir bersaksi dari tempat yang lain, dari tempat yang jauh dulu. Tetapi di lingkungan kita harus bersaksi orang-orang yang terdekat kita yang membutuhkan Injil itu. Siapa? Barangkali sanak saudara kita. Barangkali anak-anak kita atau menantu kita atau cucu kita atau suami atau istri kita. Di tengah rumah itu digambarkan yaitu mulai dari Yerusalem di mana mereka tinggal pada saat itu. Jangan khawatir dan jangan takut bahwa Roh Kudus akan menjadi rekan dalam penginjilan. Ayat 49. Dijelaskan di sana. Bahwa memberitakan Injil bukan kehendak gereja, tetapi adalah kehendak Yesus yang disampaikan pada murid-muridnya. Bahwa memberitakan Injil merupakan tugas mulia dan agung. Untuk itu, Yesus memberikan jaminan, kuasa serta keselamatan. Karena tugas memberitakan Injil bukanlah tugas yang mudah. Maka Yesus pun tidak tinggal diam. Tidak membiarkan kita sendirian untuk memberitakannya. Diberikanlah, diutuslah siapa? Yaitu Roh Kudus. Yang kita peringati hari ini. Yaitu turunnya Roh Kudus yang kita kenal sebagai Pentakosta. Apa dampaknya? Terjadi pertambahan jiwa secara luar biasa, yaitu sekali Petrus bersaksi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, 3.000 jiwa mereka percaya kepada Yesus dan mereka minta dibaptis. Semakin banyak gereja yang dibuka pada saat itu, gereja di Yerusalem, gereja di Yudea, gereja di Antioquia, bahkan sampai ke Roma. Semakin banyak orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Luar biasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus, inilah karya Roh Kudus yang mengurapi orang-orang percaya pada saat itu dan saat ini. Untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Memberitakan Injil itu. Bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah meragukan keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, sekali lagi jangan pernah meragukan keselamatan. Seharusnya semakin semangat dalam mengikut Tuhan, di dalam mengiring dan melayani Yesus. Pergilah dan sampaikanlah Injil Kristus kepada semua orang. Di momen kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, mari kita semakin bersemangat untuk bersaksi.
Karena kita sudah dipulihkan. Kita ingat janji Tuhan bahwa Dia akan menjemput kita. Dia saat ini sedang menyiapkan tempat untuk kita. Pada saatnya kita akan menempati tempat yang mulia itu. Di mana? Di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Telah menguatkan kami dan memberkati kami. Dan mengingatkan kami di dalam momen kenaikan Tuhan Yesus atau hari Pentakosta pada hari ini. Biarlah kami sebagai umat-umat Tuhan tetap berfokus kepada Tuhan. Dan kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi saksi, yaitu untuk memberitakan apa yang menjadi tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yaitu memberitakan Injil, menyampaikan tentang kabar baik, menyampaikan kabar bahagia, kabar damai sejahtera, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan, urapi umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan boleh memberkati dan menyertai mereka. Kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta berasal dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu, mengokohkan imanmu dari saat ini sampai pada kemuliaannya yang kekal. Amin.